sih nyenggol-nyenggol? Jalan tuh pakai mata. Emang ini jalan opung kau? Memang punya opungku. Kenapa? Emang siapa Nggak opung sama. kau? Aku nggak tahu siapa opung kau. Aku pun nggak tahu siapa opungmu. Udah. Stop. Jangan ganggu. Aku mau ngomong. Halo semuanya, selamat datang di Mad Talk. Hari ini aku mau ngajak teman-teman semua buat bahas pengampunan. Teman-teman tadi lihat kan, ada konflik antara dua orang itu. Setelah seseorang berbuat salah, mereka nggak mau mengampuni. Mereka malah saling marah dan menyimpan dendam. Nah, aku mau ngajak teman-teman nih untuk tahu apa sih artinya pengampunan dan kenapa sebenarnya kita harus mengampuni. Tapi sebelum itu semua, aku mau mulai video ini dengan satu pertanyaan. Pernah nggak sih teman-teman merasa disakiti? Entah oleh teman, pasangan, atau bahkan pasti rasanya keluarga kita. Ya. Apalagi kalau orang itu adalah seseorang yang kita percaya. Luka seperti itu nggak cuma berhenti di hati aja teman-teman. Bisa terbawa ke kehidupan kita dalam waktu sehari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan sampai bertahun-tahun. Sekarang aku mau tanya lagi nih. Setelah kita terluka, setelah kita disakiti, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita mau menyimpan itu di hati atau mengulang-ulang kejadiannya sampai tumbuh menjadi dendam atau kita berani untuk memaafkan? Kalau kita pikir-pikir lagi, maafkan itu gak sepenuhnya mudah teman-teman. Itu kayak kita melepaskan sesuatu yang sebenarnya selama ini belum selesai. Tapi teman-teman, pengampunan bukan tentang membenarkan kesalahan orang lain. Pengampunan adalah tentang melepaskan beban yang selama ini kita bawa. Nah teman-teman, ternyata kalau kita lihat dari sisi iman, kitab sendiri bilang di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang ada di sorga juga akan mengampuni kamu. Ayat ini sederhana, tapi ternyata dalam banget maknanya teman-teman. Tuhan gak cuma nyuruh kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, cuma karena itu hal baik. Tapi karena itu adalah cerminan dari kasih-Nya. Saat kita mengampuni orang teman-teman, kita sebenarnya sedang meniru apa yang Tuhan sudah lebih dahulu lakukan kepada kita. Dan menariknya, hal ini juga terbukti secara ilmiah. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang mampu mengampuni orang lain memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kualitas tidur yang lebih baik. Bahkan secara fisik, tekanan darah mereka cenderung lebih stabil. Kenapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena ternyata ketika kita mengampuni, otak kita melepaskan hormon seperti oksitosin dan endorfin yang bisa menenangkan sistem saraf dan rasa cemas. Coba bayangin teman-teman, sesuatu yang sering kita anggap berat secara emosional, ternyata punya efek langsung ke tubuh dan jiwa kita. Jadi waktu Tuhan bilang kita harus mengampuni, itu bukan cuma soal spiritual, tapi juga soal bagaimana kita bisa menjalani hidup lebih damai. Tapi aku tahu kok teman-teman, kalau cuma ngomong tentang pengampunan, pasti gampang. Tapi menjalankannya itu susah. Kadang kita pasti merasa kayak gini, dia udah nyakitin aku, masa aku sih yang harus maafin? Tapi justru disitulah letak kekuatannya teman-teman. Mengampuni bukan berarti kita lemah kok, tapi tanda kita sudah dewasa. Itu bukan berarti memberikan kemenangan kepada orang lain, tapi membebaskan diri kita dari beban masa lalu. Teman-teman, pengampunan bukan cuma hadiah yang kita beri ke orang lain, tapi juga hadiah ke diri kita sendiri. Ketika kita memilih untuk melepaskan rasa sakit itu, kita membuka ruang di hati kita untuk kedamaian, kasih, dan juga pertumbuhan. Jadi mungkin hari ini, pertanyaan kita bukan lagi siapa aja sih yang udah mengampuni kita, tapi siapa sih yang perlu kita ampuni agar kita bisa benar-benar merasa tenang. Mungkin teman-teman jawabannya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Ayo mulai dari langkah kecil, karena pengampunan bukan akhir dari luka, tapi awal dari pemulihan. Shalom!